Lepaskan tendangan ke arah kepala Marcelino, ini jelas disengaja. Iya. Yes, mantap. Doa publik terkabul. Akhirnya FIFA buka suara. Tepat malam ini FIFA hapus Piala AFF gegara dianggap tidak pernah membenahi kualitas turnamen. Yes, mantap. Doa publik terkabul. Akhirnya FIFA buka suara. Tepat malam ini FIFA hapus Piala AFF gegara dianggap tidak pernah membenahi kualitas turnamen dan terkesan mementingkan keuntungan saja. Begini pernyataan lengkap Presiden FIFA Gianni Infantino usai melihat insiden Marcelino versus pemain Myanmar. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Insiden tak sportif di Piala AFF 2024 memantik reaksi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia memberikan pernyataan tegas terkait kejadian tersebut, menegaskan bahwa turnamen seperti AFF akan dihapus jika aksi-aksi tidak sportif terus terjadi. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut memberikan komentar tegas atas insiden ini. Dalam pernyataannya, Infantino mengatakan bahwa FIFA akan memantau perkembangan kasus ini secara serius. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi yang merusak nilai sportivitas di sepak bola. Jika insiden seperti ini terus terjadi, kami tidak akan segan mempertimbangkan langkah drastis, termasuk evaluasi keberlanjutan turnamen, ujar Infantino. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara konfederasi dan federasi lokal untuk menjamin pelaksanaan pertandingan yang adil dan aman. Khusus untuk Presiden AFF Gianni Infantino meminta agar AFF segera membenahi semua aspek termasuk kualitas turnamen, mengingat setiap tahun demi tahun AFF tidak pernah berubah. Gianni juga menyinggung Presiden AFF bahwa jangan hanya mengambil keuntungan finansial saja, tetapi kualitas juga harus ditingkatkan demi meningkatkan kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Sambung Presiden FIFA. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang tak segan-segan menghapus Piala AFF? Mengingat Piala AFF sangat brutal, dan tahun demi tahun tidak ada perubahan, mirip turnamen Tarkam. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, respon PSSI melalui anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan kekecewaannya atas aksi tak sportif pemain timnas Myanmar yang menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand. Ia menyayangkan insiden ini terjadi, terutama di pertandingan internasional yang seharusnya menjunjung sportivitas. Kejadian tersebut berlangsung dalam laga perdana Grup B Piala AFF 2024 di Tuona Stadium, Yangon, Myanmar, pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0 atas tuan rumah. Aksi tidak sportif terhadap Marcelino. Dalam momen tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi korban tindakan kasar dari pemain Myanmar, Hein Pheo Win. Setelah sebelumnya mendapatkan tackle keras, Marcelino yang masih berada dalam posisi terjatuh malah dihantam bola secara sengaja oleh Pheo Win. Wasit yang melihat kejadian itu langsung bertindak tegas dengan memberikan kartu kuning kepada pelaku. Sementara Marcelino yang terkapar segera mendapat perawatan medis di lapangan. Respon PSSI melalui Arya Sinulinga menyampaikan rasa sedih dan kecewanya atas perilaku tersebut. Menurutnya, tindakan kasar seperti itu tidak hanya membahayakan fisik pemain, tetapi juga dapat merusak karir mereka. Kita Sadia. Kok masih ada seperti itu di pertandingan? Sepak bola itu masa depan pemain. Kalau mencederai pemain lain,
Itu sama saja seperti merusak masa depan mereka, bahkan memutus penghasilan mereka, ujar Arya saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan atmosfer pertandingan yang menjunjung tinggi fair play di kawasan Asia Tenggara. Kita ingin membangun suasana kompetisi yang sportif di ASEAN. Jadi, sangat mengecewakan kalau masih ada permainan kasar seperti ini, tambahnya. Meski kecewa, Arya mengingatkan agar timnas Indonesia tetap menjaga sportivitas di setiap pertandingan. Ia berharap para pemain Indonesia tidak membalas tindakan serupa saat menjadi tuan rumah. Nanti kalau kita jadi tuan rumah, jangan seperti itu. Tetap tunjukkan sportivitas, jangan mencederai pemain lawan. Ini bukan soal sentimen kebangsaan, tapi soal menjaga integritas olahraga, tegasnya. Dengan kemenangan atas Myanmar, timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen Grup B Piala AFF 2024. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 12 Desember 2024. PSSI berharap timnas Indonesia terus menunjukkan performa terbaik tanpa meninggalkan nilai-nilai sportif dalam kompetisi ini. Lebih lanjut, motivasi untuk timnas Indonesia. Ayo, Garuda Muda! Insiden ini adalah pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga soal menjaga martabat bangsa. Kalian telah menunjukkan kualitas dengan kemenangan atas Myanmar, meski berada di situasi yang tidak mudah. Sekarang saatnya membuktikan bahwa Indonesia adalah tim yang tidak hanya tangguh, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas. Gunakan momen ini untuk menunjukkan bahwa kita layak berada di panggung dunia, bukan hanya sebagai tim yang kuat, tetapi juga bermartabat. Trofi Piala AFF adalah harga mati, tetapi lebih dari itu, tunjukkan bahwa kalian adalah pemimpin sejati dalam olahraga ini. Pesan untuk Shin Tae-yong. Terima kasih, Coach Shin, atas dedikasi dan perjuanganmu untuk membentuk timnas Indonesia menjadi lebih baik. Kami tahu jalannya tidak selalu mudah, tetapi semangat dan tekadmu telah membawa perubahan nyata. Teruslah membimbing Garuda menuju puncak, karena kami yakin di bawah asuhanmu, masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi, kemenangan bukan hanya soal skor, tetapi tentang bagaimana kita meraihnya dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Semangat terus, Indonesia! Yes, mantap! Raksasa Asia benar-benar sudah bangun. Publik bangga mendengar kabar ini. PSSI pastikan Indonesia ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Indonesia secara resmi akan mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Langkah ini menjadi salah satu upaya besar Indonesia untuk semakin memperkuat eksistensinya di kancah sepak bola Asia. Saat ini, Indonesia tengah bersiap untuk bertanding di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Kesuksesan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat skuad Garuda otomatis mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Hebatnya, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos. Menurut Erick Thohir, pengajuan bidding tuan rumah Piala Asia 2031 ini sudah dipersiapkan dengan matang dan akan segera diajukan ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal, sebuah langkah yang cukup ambisius dan penuh tantangan. Kami optimis bahwa kesiapan panitia dan fasilitas stadion berstandar FIFA telah terpenuhi untuk mendukung rencana ini, ujar Erick. Salah satu modal kuat Indonesia adalah keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia U17 pada 2023. Penyelenggaraan yang mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menggelar event olahraga berskala internasional. Selain itu, stadion-stadion di Indonesia kini terus ditingkatkan agar memenuhi standar FIFA, termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno yang telah beberapa kali menjadi venue internasional. Jika berhasil, Piala Asia 2031 akan menjadi ajang yang memperlihatkan potensi besar Indonesia sebagai pusat sepak bola Asia Tenggara. Namun, Erick menekankan pentingnya persiapan matang, khususnya dalam peningkatan fasilitas stadion, manajemen logistik, dan koordinasi antar pihak terkait.
Langkah besar ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional, sekaligus memotivasi generasi muda untuk berprestasi di kancah internasional. Sebagai negara yang mencintai sepak bola, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan mimpi ini. Lebih lanjut, langkah PSSI untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah tunggal Piala Asia 2031 menunjukkan ambisi besar untuk mengangkat citra sepak bola nasional di tingkat Asia. Ini merupakan sinyal positif tentang keyakinan Indonesia dalam kemampuan menggelar ajang olahraga internasional, terlebih setelah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Namun, tantangan besar tetap ada. Infrastruktur stadion dan fasilitas pendukung perlu dipastikan sesuai standar AFC, mengingat Piala Asia membutuhkan persiapan yang lebih kompleks dibandingkan turnamen usia muda. Selain itu, aspek logistik, keamanan, dan transportasi juga harus ditingkatkan agar memenuhi ekspektasi internasional. Keberhasilan menjadi tuan rumah juga bisa membawa dampak positif jangka panjang bagi pengembangan sepak bola dalam negeri, termasuk menarik investasi dan membangun basis supporter yang lebih besar. Namun, komitmen pemerintah dan PSSI dalam persiapan harus solid agar target ini tidak hanya menjadi ambisi, tetapi juga realitas. Tidak ada mimpi yang terlalu besar selama ada usaha yang nyata untuk mencapainya. Menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 adalah peluang emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Jangan takut pada tantangan, karena di balik setiap rintangan selalu ada pelajaran berharga yang akan menguatkan kita. Bangun visi bersama, kerja keras, dan fokus pada tujuan. Ingat, keberhasilan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Indonesia sudah membuktikan diri di berbagai ajang internasional sebelumnya. Kini saatnya menunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa menjadi penonton, tetapi juga aktor utama di panggung dunia. Terus maju, Indonesia! Jangan menyerah sebelum mimpi itu menjadi kenyataan. Masih banyak kekurangan. Begini evaluasi Shin Tae-yong usai timnas Indonesia menang tipis dari Myanmar. Pelatih Shin Tae-yong beri catatan khusus. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan evaluasi penting setelah kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada pertandingan pertama Grup B ASEAN Cup 2024 yang digelar di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Walaupun berhasil membawa skuad Garuda mengamankan 3 poin, performa anak asuhnya menuai banyak kritik. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia terlihat kesulitan di babak pertama menghadapi permainan agresif dari tuan rumah. Myanmar sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, membuat lini pertahanan Indonesia cukup kerepotan. Hingga jeda babak pertama, skor masih imbang tanpa gol. Pertandingan pertama dalam turnamen selalu menjadi yang paling sulit, ujar Shin Tae-yong. Namun, kami berhasil mendapatkan 3 poin, dan ini akan menjadi motivasi besar bagi tim untuk laga-laga selanjutnya. Pergantian pemain bawa perubahan. Shin Tae-yong langsung melakukan perubahan strategi pada babak kedua. Ia memasukkan pemain andalan seperti Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam untuk memperkuat permainan. Hasilnya, pola permainan timnas Indonesia menjadi lebih terorganisir, dan gol semata wayang yang dicetak di babak kedua memastikan kemenangan untuk Merah Putih. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa para pemain belum sepenuhnya menjalankan instruksinya di lapangan. Mereka hanya mengikuti sekitar 60-70% dari apa yang saya instruksikan, kata Shin. Ini tentu menjadi catatan penting untuk perbaikan di pertandingan berikutnya. Target perbaikan di pertandingan selanjutnya. Setelah kemenangan atas Myanmar, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024. Shin Tae-yong menekankan pentingnya evaluasi untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Kami harus lebih disiplin dalam menjalankan strategi. Menghadapi Laos, kami tidak boleh lengah, karena semua pertandingan di turnamen ini memiliki tekanan tersendiri, tegasnya. Walaupun mengamankan 3 poin, Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup B, kalah selisih gol dari Vietnam. Shin berharap skuad Garuda dapat tampil lebih konsisten dalam pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Jadwal padat menanti skuad Garuda. Setelah melawan Laos, jadwal padat menanti timnas Indonesia. Mereka akan bertandang ke markas Vietnam pada 15 Desember 2024, sebelum kembali ke Stadion Manahan untuk menjamu Filipina pada 21 Desember 2024.
Padatnya jadwal pertandingan menjadi tantangan tersendiri bagi Shin Tae-yong dalam menjaga kebugaran para pemain. Rotasi pemain akan sangat penting, terutama mengingat intensitas pertandingan di level ini, tambahnya. Respons publik dan harapan untuk masa depan. Kemenangan tipis atas Myanmar memunculkan berbagai reaksi dari publik, termasuk kritik terhadap performa yang dianggap belum maksimal. Namun, Shin tetap optimistis bahwa timnya bisa tampil lebih baik ke depannya. Kami bekerja keras, dan kemenangan ini adalah langkah awal yang penting, ujar pelatih berusia 54 tahun tersebut. Semua butuh proses, dan saya yakin kami akan terus berkembang. Pertandingan melawan Laos menjadi ujian berikutnya bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan performa yang lebih meyakinkan. Dukungan penuh dari supporter tentu akan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk meraih hasil terbaik di ajang ASEAN Cup 2024 ini. Lebih lanjut, kemenangan tipis timnas Indonesia atas Myanmar di ASEAN Cup 2024 mencerminkan beberapa hal penting terkait kinerja tim dan strategi pelatih Shin Tae-yong. Kemenangan di pertandingan pembuka seringkali penuh tekanan, terutama menghadapi ekspektasi tinggi dari supporter. Meski performa belum maksimal, tim berhasil mengamankan 3 poin penting sebagai modal untuk pertandingan berikutnya. Keputusan Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain di babak kedua menunjukkan kemampuannya membaca situasi dengan baik. Kehadiran pemain seperti Rafael Struijk membawa dampak signifikan dan mampu mengubah jalannya pertandingan. Namun, tim masih perlu meningkatkan koordinasi di lini serang dan pertahanan. Dominasi penguasaan bola belum sepenuhnya bertransformasi menjadi ancaman nyata, sehingga serangan kerap terputus sebelum mencapai kotak penalti. Selain itu, kerja sama tim juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Meski banyak yang perlu diperbaiki, kemenangan ini menunjukkan potensi besar timnas. Dengan penyesuaian strategi dan fokus pada kekurangan, peluang untuk tampil lebih konsisten di pertandingan selanjutnya tetap terbuka lebar. Kemenangan tipis ini adalah langkah awal yang penting untuk membangun momentum. Ingat, perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama, dan 3 poin hari ini adalah bukti bahwa kerja keras kalian membuahkan hasil. Jangan pernah takut dengan kritik atau tekanan. Semua tim besar pernah melewati masa sulit, tetapi mereka terus belajar dan bangkit lebih kuat. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri, mengasah strategi, dan meningkatkan fokus. Percayalah pada kemampuan kalian dan tim. Kalian adalah kebanggaan bangsa, dan jutaan orang mendukung di belakang kalian. Teruslah berjuang, bekerja keras, dan bermain dengan hati. Tidak ada yang mustahil selama kalian tetap bersatu dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ingat, kemenangan besar selalu dimulai dengan usaha kecil yang konsisten. Lanjutkan perjuangan ini dengan semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Masa depan ada di tangan kalian, dan potensi kalian tidak terbatas. Tetap percaya diri dan fokus. Sejarah Bakal tercipta. Siapa lebih hebat? Media Korea soroti duel Shin Tae-yong versus Kim Sang-sik di Piala AFF 2024. Pertemuan antara Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dan Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, menjadi sorotan media Korea Selatan dalam gelaran Piala AFF 2024. Keduanya merupakan pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya pernah bermain di klub yang sama, Seongnam FC. Kini, mereka bertemu sebagai rival di grup B turnamen tersebut. Menurut laporan Newsis, Shin Tae-yong tengah berupaya membawa timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF setelah 2 kali gagal di edisi sebelumnya. Pada Piala AFF 2020, Indonesia hanya mampu menjadi runner-up usai kalah dari Thailand di final. Sedangkan pada edisi 2022, langkah timnas terhenti di semifinal setelah dikalahkan Vietnam yang kala itu dilatih oleh Park Hang-seo. Di Piala AFF 2024, Shin mengandalkan skuad muda yang didominasi pemain timnas U22, ditambah beberapa nama senior seperti Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Kim Sang-sik, yang baru menjabat sebagai pelatih Vietnam sejak Mei 2024, menargetkan timnya untuk setidaknya mencapai final, meskipun performa mereka di laga-laga sebelumnya belum konsisten. Tahun ini, 3 pelatih asal Korea Selatan, termasuk Shin Tae-yong, Kim Sang-sik, dan Ha Hyo-jun, pelatih Laos, bersaing memperebutkan gelar juara. Namun, Shin Tae-yong dianggap sebagai sosok paling menarik, tulis Newsis. Indonesia telah memulai perjalanan di Piala AFF 2024 dengan kemenangan 1-0 melawan Myanmar, sementara Vietnam mencatatkan hasil impresif dengan kemenangan 4-1 atas Laos. Grup B, yang dihuni kedua tim,
diprediksi akan meloloskan Indonesia dan Vietnam ke semifinal. Pertandingan antara Indonesia dan Vietnam yang akan digelar pada 15 Desember 2024 di Stadion PHU To, Viet Tri, Vietnam, menjadi laga yang ditunggu-tunggu. Duel ini bukan hanya soal persaingan antar negara, tetapi juga adu strategi dua pelatih Korea Selatan yang dulunya bermain di klub yang sama namun tidak pernah tampil bersama dalam satu pertandingan. Akankah Shin Tae-yong berhasil membalas kekalahan Indonesia atas Vietnam di edisi sebelumnya? Atau justru Kim Sang-SIK yang berhasil membawa Vietnam meraih hasil gemilang? Semua akan terjawab dalam laga sengit di Piala AFF 2024 ini. Lebih lanjut, duel antara Shin Tae-yong dan Kim Sang-SIK di Piala AFF 2024 membawa dinamika yang menarik, tidak hanya dari sisi persaingan antar negara, tetapi juga karena kedua pelatih ini memiliki latar belakang yang cukup mirip, yakni berasal dari Korea Selatan dan pernah berkarir di klub yang sama. Hal ini memberi nuansa tersendiri dalam persaingan mereka, mengingat meskipun mereka pernah bermain di Seongnam FC, mereka tidak pernah bermain bersama dalam satu tim. Untuk timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Piala AFF 2024 menjadi kesempatan besar untuk membuktikan diri setelah 2 kali gagal meraih gelar. Keberhasilan Shin membentuk tim muda yang energik dan penuh potensi, dengan kombinasi pemain senior yang berpengalaman, menjadi kunci dalam perjalanan Indonesia kali ini. Namun, tekanan untuk meraih juara pasti sangat besar, mengingat harapan tinggi yang disematkan kepada tim. Di sisi Vietnam, meski Kim Sang-SIK baru mulai melatih, ambisinya yang tinggi untuk membawa Vietnam mencapai final menunjukkan bahwa dia tidak ingin hanya menjadi pelatih pengganti. Tapi performa tim yang kurang konsisten di laga-laga internasional sebelumnya memberikan sedikit keraguan tentang sejauh mana tim Vietnam dapat bersaing di turnamen ini. Secara keseluruhan, persaingan di grup B Piala AFF 2024 tampaknya akan sangat sengit. Indonesia dan Vietnam kemungkinan besar akan saling berhadapan dengan penuh strategi dan taktik untuk memperebutkan posisi semifinal. Dengan kedua pelatih yang memiliki latar belakang dan ambisi tinggi, pertandingan antara kedua tim ini akan menjadi sorotan utama dan bisa menjadi penentu siapa yang benar-benar siap bersaing di level Asia Tenggara. Dalam setiap perjalanan, ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi itu bukan penghalang, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Seperti yang dialami timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, meskipun sudah 2 kali gagal di edisi sebelumnya, kesempatan ketiga ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan pembelajaran untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita akan terjatuh atau menghadapi kesulitan, namun yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan terus berjuang. Setiap usaha yang kita lakukan, setiap langkah yang kita ambil, semakin mendekatkan kita pada tujuan yang kita inginkan. Jangan pernah takut untuk berusaha lagi, bahkan jika hasilnya belum sesuai harapan. Keberhasilan sejati datang dari ketekunan, tekad, dan keberanian untuk mencoba lagi. Jadi, jangan ragu untuk berjuang lebih keras. Teruslah belajar dari setiap kegagalan dan gunakan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Seperti dalam sepak bola, kadang kita kalah dulu, tapi dengan semangat yang tak pernah padam, kemenangan yang kita impikan pasti akan datang. Kabar baik, publik pasti senang. Peluang Justin Hubner dan Ivar Jenner bergabung dengan timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. PSSI telah berbicara mengenai kemungkinan Justin Hubner dan Ivar Jenner bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala ASEAN 2024. Kedua pemain ini kini tengah menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Nama Justin Hubner dan Ivar Jenner sudah beberapa kali mencuat ke permukaan, terlebih setelah kedua pemain ini sempat dipanggil dalam daftar 33 nama pemain yang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, keduanya belum bergabung dengan skuad Garuda hingga saat ini. Timnas Indonesia sudah memulai perjuangan mereka di Piala ASEAN 2024 dengan pertandingan pertama melawan Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024. Namun, sebelum pertandingan tersebut, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya mengumumkan 24 pemain dari total 26 pemain yang direncanakan untuk mengikuti turnamen. Hal ini menyisakan 2 slot yang diyakini akan diisi oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun, meskipun timnas Indonesia akan melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo, hingga kini belum ada kabar terbaru mengenai kedua pemain ini. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kapan mereka akan bergabung dengan tim. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI,
Arya Sinulinga, saat ditanya mengenai peluang keduanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, menjawab dengan hati-hati. Arya mengatakan, "Kita tunggu saja," dalam wawancara dengan media di Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024. Menurut Arya, komunikasi antara PSSI dan klub tempat kedua pemain tersebut bermain, yaitu Wolverhampton Wanderers U21 untuk Justin Hubner dan Jong Utrecht FC untuk Ivar Jenner, terus berjalan. PSSI berharap agar kedua pemain ini bisa segera bergabung dengan tim nasional. Arya Sinulinga juga menambahkan, "Jalan. Ya, komunikasi tetap berjalan." Ia menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan final kepada masing-masing klub tempat pemain tersebut bernaung. Komunikasi dengan klub-klub tersebut memang dilakukan dengan harapan agar Justin Hubner dan Ivar Jenner dapat segera bergabung. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai respons dari kedua klub, Arya meminta semua pihak untuk tetap sabar dan menunggu keputusan dari tim masing-masing pemain. Ia juga memberikan contoh mengenai Rafael Struijk, yang awalnya diperkirakan baru bisa bergabung di semifinal, namun pada akhirnya bisa bergabung lebih awal dan sudah bermain pada laga perdana timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. PSSI berharap agar kedua pemain tersebut dapat segera bergabung dengan skuad Garuda, meski keputusan akhir tetap ada di tangan klub. Arya menambahkan, "Ya, tunggu saja soal Ivar dan Justin. Kemarin kita kira Rafael tidak bisa masuk, padahal ia bisa bergabung lebih awal." Dengan harapan tersebut, PSSI dan publik Indonesia menantikan kehadiran Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang akan semakin memperkuat tim dalam ajang Piala ASEAN 2024 ini. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam sepak bola internasional, khususnya ketika pemain yang potensial atau sudah diidentifikasi sebagai bagian dari tim nasional, tetapi masih terikat dengan klub mereka. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola, dalam hal ini PSSI, berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan klub-klub luar negeri yang memiliki hak atas pemain. Di sisi lain, ini menciptakan ketidakpastian bagi tim nasional dan penggemar yang sangat menantikan kehadiran pemain-pemain tersebut. PSSI tampaknya bekerja keras untuk memastikan bahwa kedua pemain ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia, namun pada saat yang sama, mereka juga harus menghormati keputusan klub yang memiliki kontrol atas jadwal dan prioritas pemain. Hal ini adalah tantangan karena klub seringkali memiliki kepentingan berbeda, seperti mempertahankan kebugaran pemain untuk kompetisi domestik atau mempertimbangkan kebutuhan tim mereka. Namun, komunikasi yang berkelanjutan antara PSSI dan klub-klub ini adalah langkah yang positif, karena hal ini menunjukkan bahwa federasi aktif dalam mengupayakan kehadiran pemain yang dibutuhkan. Dari sudut pandang timnas Indonesia, kedatangan Justin Hubner dan Ivar Jenner akan memberikan kekuatan tambahan pada skuad, apalagi keduanya memiliki pengalaman di liga-liga Eropa, yang bisa memberi dampak signifikan di turnamen besar seperti Piala ASEAN. Keputusan untuk menunggu klub-klub mereka memberikan izin menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin terlibat dalam konflik yang bisa merugikan hubungan jangka panjang. Namun, bagi penggemar Indonesia, ketidakpastian ini cukup mengganggu. Mereka berharap agar tim bisa memiliki komposisi terbaik saat bertanding di Piala ASEAN, dan ketiadaan pemain kunci bisa memengaruhi performa tim. Ini juga menciptakan ketegangan karena banyak yang menantikan kedatangan mereka, tetapi harus bersabar. Secara keseluruhan, situasi ini adalah gambaran dari tantangan yang dihadapi oleh tim nasional dalam konteks globalisasi sepak bola, di mana kepentingan klub dan tim nasional terkadang tidak selalu selaras. Namun, dengan pendekatan yang bijaksana dan komunikasi yang terus berlanjut, PSSI berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam setiap tantangan, ada peluang untuk berkembang dan belajar. Seperti halnya perjuangan timnas Indonesia yang sedang berusaha menyatukan kekuatan dari pemain-pemain terbaik, kita pun dalam hidup ini sering menghadapi situasi yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, bukan berarti kita harus menyerah. Justru, setiap rintangan adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan kreativitas dalam mencari solusi. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui ketekunan dan usaha tanpa henti. Setiap langkah kecil yang kita ambil, meski kadang terlihat berat, membawa kita lebih dekat menuju tujuan. Seperti timnas Indonesia yang berusaha mengumpulkan kekuatan terbaik meski harus bersabar, kita pun harus terus berjuang, percaya pada proses, dan tidak takut untuk menghadapi ketidakpastian. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, walaupun jalan yang ditempuh penuh tantangan. Setiap kegagalan hanya akan memperkuatmu dan memberikan pelajaran berharga untuk meraih sukses yang lebih besar. Teruslah maju,
karena di balik setiap kesulitan ada kemenangan yang menunggu. Indonesia versus Laos dipimpin Hiroki Kasahara, wasit dengan kontroversi di masa lalu. Wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, akan memimpin laga antara tim nasional, Timnas, Indonesia melawan Laos dalam grup B Piala AFF 2024. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Desember di Stadion Manahan, Solo. Meskipun ini adalah pertama kalinya Kasahara memimpin pertandingan Timnas Indonesia Senior, wasit berusia 36 tahun ini sudah 4 kali memimpin laga Timnas Indonesia U23 dalam Piala AFF U23 2023. Dalam 4 pertandingan tersebut, Indonesia U23 mencatatkan 2 kemenangan melawan Filipina dan Thailand, serta 2 kekalahan dari Malaysia dan Vietnam. Momen paling kontroversial dari kepemimpinan Kasahara terjadi pada final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam. Pada menit ke-113, pemain Vietnam, Nguyen Hong Phuc, terlihat memukul belakang kepala pemain Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Anehnya, pelanggaran tersebut luput dari perhatian Kasahara. Tidak ada hukuman kartu merah atau kuning untuk pemain Vietnam, yang membuat pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, sangat kecewa. Pada akhirnya, Indonesia kalah lewat adu penalti dalam pertandingan tersebut. Namun, ada harapan bahwa kesalahan seperti itu tidak akan terulang dalam laga melawan Laos, mengingat Piala AFF 2024 telah menggunakan teknologi Video Assistant Referee, VAR. VAR diharapkan mampu membantu wasit mengambil keputusan yang lebih adil. Indonesia punya rekor positif melawan Laos. Secara statistik, Timnas Indonesia memiliki rekor apik melawan Laos di Piala AFF. Dalam 7 pertemuan sebelumnya, Indonesia tidak pernah kalah. Kemenangan atas Myanmar 1-0 dalam laga pembuka grup B di Stadion Tuuna, Yangon, Senin 9 Desember, semakin meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Di sisi lain, Laos harus menghadapi kenyataan pahit setelah dibantai Vietnam dengan skor 1-4 pada laga pertama. Kondisi ini menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk terus melaju di Piala AFF 2024. Pertandingan melawan Laos akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya dan menjaga asa meraih gelar juara Piala AFF tahun ini. Misi Timnas, memburu gelar juara. Timnas Indonesia kembali menargetkan gelar juara Piala AFF yang hingga kini belum pernah diraih. Dengan dukungan pemain berbakat dan persiapan matang, skuad Garuda bertekad mengakhiri penantian panjang di turnamen ini. Tetap dukung Timnas Indonesia dan saksikan perjuangan mereka di Piala AFF 2024